Berapa kali saya sampai pindah sekolah gara-gara berantem sama teman-teman dari perguruan lain. Jadi di sekolah waktu dulu sekolahnya Kak Jemi itu kan kebetulan di daerah saya, di kota kami kan di dalam kota di Beton, Malaka City. Jadi itu mayoritasnya banyak perguruan. Jadi ya di sekolah juga mayoritasnya perguruan lain. Jadi betul-betul dijajah. Tapi memang waktu itu memang pindah karena takut atau pindah karena untuk cari jalan keluar supaya lebih aman. Saya pindah sekolah sebenarnya sih saya mau tetap sekolah di situ. Bukan karena takut sih, tapi hanya dari orang tua. Orang tua bahwa daripada sekolah terus di SMA ini sering kena masalah, mendingan pindah aja biar gak ada masalah. Ya. Jadi itu bukan pindah karena takut, tapi pindah supaya lebih aman karena orang tua juga waktu itu kan dari orang tua ya, dari orang tua. Oke, kita ke pertanyaan berikut. Ini kayaknya seru ini. Oke. Mungkin dari orang-orang yang dulu sering bongkar ranting ya istilah kasarnya. Sering diserang karena saudara Jamie dulu sering diserang. Dan terakhir ada yang sering serang itu masuk IKS ya kan? Iya, ada. Ada ya kan? Dia yang orang provokator lah dibilang. Dibilang provokator, sering membuli saya sama teman-teman. Akhirnya dia jalan terakhir ikut IKS karena kakaknya itu di Timor Leste semua. Keluarganya itu semuanya orang IKSPI. Makanya dia dituntut sama keluarganya untuk ikut latihan IKS. Bagaimana rasanya waktu pertama ketemu dia pas pengetesan? Kan waktu itu ikut pengetesan kan? Ya. Saya waktu pas ketemu dia, ya rasanya gimana ya? Rasanya pengen saya hancurin mukanya sih. Tapi lah saya jadikan sebagai itu pengalaman saya aja lah. Namanya pengalaman awal kita buka di suatu tempat pastilah ada masalah. Nah, namanya kita baru pertama munculnya suatu perguruan pasti ada masalah. Artinya selalu menjunjung tinggi moto IKS ya. Kabat penjuru mencari saudara. Kalau ada musuh, pantang tunduk kepala. Jadi apapun yang terjadi itu sudah artinya mungkin guru besar membuat moto ini sudah tahu bahwa pasti ada tantangan. Apapun yang terjadi harus tetap lawan. Ya, mungkin seperti itu. Ini kan sudah tahun berapa nih? Sekarang sudah angkatan sudah mau jalan 130. Ya, 130. Ya, sekarang sudah sementara proses 130. Hampir lupa ya. Sudah 130 dan Abang belum tingkat 2. Tidak ada rencana untuk naik tingkat 2? Ada sih, dalam hati saya itu ada, pasti ada. Tapi pengen sih naik tingkat 2, hanya belum ada persiapan. Saya butuh persiapan untuk naik ke tingkat 2. Karena tingkat 2 itu bagi saya itu tanggung jawabnya luar biasa. Apalagi saya udah punya keluarga, tanggung jawabnya. Sudah punya keluarga ya, sudah ada anak. Ya. Jadi sudah ada lah ya. Jadi sudah punya keluarga, jadi banyak lah tanggung jawab di organisasi atau di keluarga. Jadi naik tingkat 2 itu memang harus butuh apa? Pikir matang-matang lah. Ya, pikir matang-matang. Soalnya semakin kita jadi pemimpin besar ya pasti banyak tanggung jawabnya. Oke. Nah sekarang kan dulu itu kan pengesahan pertama itu kan cuma 6 orang atau 7 orang ya? 6 orang. Nah itu kan IKSPI baru sedikit tuh. Nah dulu itu kan kita naik sabuk kuning itu diutus harus buka ranting. Sabuk kuning saja sudah harus disuruh buka ranting. Iya, ya. Belum ada pelatih. Warganya belum banyak. Dipercaya kepada sabuk kuning. Ya. Sabuk kuning itu pun dilatih memang betul mati. Kami dulu buka ranting sabuk kuning dan itu pun sering disobo itu. Sering dibongkar. Ya. Jadi kan dulu baru 6 orang dan sekarang itu pengesahannya itu udah sampai puluhan orang, bahkan sampai hampir ratusan. Dan sekarang perkembangan di sana juga warganya juga sudah ribuan. Bagaimana perasaan? Senang banget dalam hati. Ya, jadi terus tetap semangat lah untuk saudara-saudara yang di Malaka yang aktif, terus semangat untuk buka ranting. Ya, jadi untuk saudara-saudara yang sekarang lagi buka ranting, tetap semangat, aktif. Ada tantangan apapun tetap gas gitu ya. Oke, ini kita akan sampai ke puncak yang terakhir. Pesan dan kesan untuk saudara-saudara IKSPI dimanapun berada, mau di luar negeri, di dalam negeri, rantauan apapun segala macam. Pesan dari saya sih ya tetap semangat dalam mengembangkan IKS ya. Kedua, perbanyak pelatihan fisik dari rohani maupun fisik.
tetap semangat dan jangan sering-sering nyari masalah untuk kita semua. Jadi harus Tetap cari saudara lah, jangan cari musuh. Itu aja. cari saudara, jangan cari musuh, betul. Pesan untuk saya? Tidak ada. Saya pesan untuk Kakak Pati sih ya terima kasih. Kakak Pati juga salah satu orang yang mengembangkan IKS juga di Malaka. Soalnya saya waktu itu di Ranting Bakateu Pindah di SMA tidak dapat lagi. ya usul kakak pindah ke sekolah saya udah gak ada lagi karena sering bentrok. Jadi saya kakak Pati seorang Pati juga ya, dia juga termasuk mengembangkan IKS di Malaka. Saya di Bakateu itu saya cuma cetak sabuk kuning, dia yang lanjutkan ke warga ya. Jadi dia yang lanjut. Jadi waktu saya ke Bakateo itu saya lanjut dari kakak Jimmy punya siswa-siswa yang kemarin sudah sabuk kuning, terus dia karena pindah jadi ditinggalkan, jadi saya yang lanjut. Jadi tongkat estafet ya seperti itu. Jadi saya nggak sempat nyalonin anak-anak didik saya yang sabuk kuning, nggak sempat ke warga. Jadi memang pindah karena masalah, jadi kakak Pati yang lanjutkan. Jadi saya minta terima kasih banyak sama kakak Pati telah berjuang bersama saya. Dan yang kedua jangan lupa jangan lupa nyari istri. Soalnya sampai sekarang masih jomblo ini, waduh. Berat, hidup ini memang susah. Tapi sampai pengetesan, anak-anak pengetesan juga masih ketemu beliau. Karena pengetesan kan harus gabung di cabang. Kita pengetesan Iya. semua gabung di cabang 3 hari. Iya. Dan waktu itu saya pun pernah saya hajar dia juga sama minus lau itu. Ya dia memang saat tes lumayan sangat jahat ya. Ya saya dulu tuh memang ya dulu pesanan untuk minus lau di Jogja jangan terlalu kasar ya. Jakarta jangan membayangkan dulu jadi hantam adik-adik di sana ya. Pelan-pelan aja. Nanti penama story kita kirim kasih. Ya, itu dia. Saya sempat siksa dia juga sama lebih parah. Jadi kan punya angkatan itu memang masih kasar-kasar ya kan. Oke. Oh iya, ada usul pertanyaan dari luar kan, dari asisten pelatih kameramen ini. Selama pernah pukul. Oke, jadi di Bali pernah gabung di cabang Bali atau mungkin di ranting-ranting? Ya, pernah gabung di Ranting Bambu. Ya, Nusa Dua. Sering gabung, sering berkumpul bersama, jadi tetap solidaritasnya tetap aman lah di sini. Artinya, dan pesan terakhir dari saya untuk saudara-saudara yang mau tato, bukan saudara saja, teman-teman juga yang mau tato, silakan hubungi saya nanti di Instagram, nanti saya bisa tag juga saudara Jimmy untuk tato. Kayak begini nih. Nah, ini kan namanya ciri khas seorang penato ya, dari IKS ke tukang tato. IKS ke tukang tato. Jadi anak-anak timur yang tato kepala kera itu kebanyakan banyak yang tato di sini ya kan? Ya, mereka banyak tato. Mereka kebanyakan dari Inggris. Mereka kebanyakan kerja di Inggris, pulangnya di Bali. Di Bali tato di sini. Makanya saya sering nato mereka. Siap. Mungkin sekian sedikit perbincangan kita antar sesama IKS. Ini warga tertua ya kalau di cabang Melaka itu tertua. Mereka seangkatan dengan Bapak Ketua Cabang ya. Mungkin sekian. Bapak angkatan berapa? Jangan. Oh, jangan. Oke, sekian, terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah nonton video kami. Salam Jinsu dan salam Pancasila untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari Salam Bapak Pati.